Assalamualaikum semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Suatu ketika di warung tempat Abu Nawas nongkrong, salah satu kawannya menghampiri Abu Nawas dan bertanya, "Hei Abu Nawas, kenapa sih setiap hari manusia selalu saja hilir mudik ke sana kemari? Yang dari barat ke timur, dan yang dari timur ke barat, yang dari desa ke kota, dan yang dari kota ke desa." Mendengar pertanyaan seperti itu, Abu Nawas dengan entengnya menjawab, "Seandainya manusia berjalan satu arah, maka bumi ini akan miring. Kita semua nanti akan jatuh ke jurang," jawab Abu Nawas sambil meminum tehnya. Kisah selanjutnya. Abu Nawas kali ini benar-benar kena sial. Pasalnya, ia kedapatan membawa minuman keras oleh beberapa prajurit kerajaan yang kebetulan sedang tugas patroli. Tanpa basa-basi, mereka langsung menyeret Abu Nawas untuk dibawa ke istana. Abu Nawas tak bisa berkutik apalagi mengelak dari kesalahannya, sebab ia tertangkap tangan bersama barang bukti sebotol minuman keras. Walhasil, ia harus siap-siap menerima hukuman. Tapi bukan Abu Nawas namanya kalau ia tidak bisa lolos dari jerat hukuman yang akan menimpanya. Sesampainya di dalam istana, Abu Nawas segera berlari menuju singgasana raja dan duduk di atasnya. Kebetulan saat itu Baginda Raja sedang berada di kamarnya. Tak hanya itu saja, Abu Nawas juga mengangkat kaki dan menyilangkan salah satu kakinya, seolah-olah dialah rajanya. Melihat kejadian itu, beberapa pengawal kerajaan sangat marah. Mereka menilai bahwa siapapun tidak berhak duduk di singgasana raja kecuali raja sendiri. Barang siapa yang menempati tahta raja termasuk dalam kejahatan yang besar dan hukumannya adalah hukuman gantung. Maka para prajurit langsung menarik Abu Nawas dengan keras hingga ia jatuh tersungkur ke lantai. Mereka juga memukuli Abu Nawas bertubi-tubi. Menjeritlah Abu Nawas sekeras-kerasnya. Ia menangis sejadi-jadinya. Namun hal itu tak diperdulikan oleh para prajurit. Mereka terus saja memukuli Abu Nawas. Abu Nawas pun semakin keras tangisannya. Mendengar ada kegaduhan di ruang istana, Baginda Raja langsung terbangun lalu segera keluar dari kamarnya. Betapa kagetnya Baginda Raja. Ia melihat Abu Nawas sedang dipukuli oleh pengawal kerajaan. "Wahai pengawal, apa yang kalian lakukan?" tanya Baginda Raja. "Ampun Baginda, Abu Nawas telah lancang duduk di singgasana paduka. Kami terpaksa menyeret dan memukulinya," jawab salah satu pengawal. Sesaat setelah itu, Abu Nawas tiba-tiba saja kembali menangis. Tangisannya sengaja ia buat kencang sekali, sehingga banyak menyita perhatian penduduk istana lainnya. "Sudah Abu Nawas, hentikan tangismu." "Benarkah yang dikatakan pengawal itu?" tanya Baginda Raja. "Benar Paduka," jawab Abu Nawas. Baginda Raja sangat terkejut dengan penuturan Abu Nawas. Jika sesuai peraturan yang ada, Abu Nawas memang harus dihukum mati. Namun Baginda Raja tak sampai hati melaksanakannya, mengingat begitu banyak jasa yang diberikan Abu Nawas kepada kerajaan. "Sudahlah Abu Nawas, tak usah menangis. Jangan khawatir, aku tidak akan menghukummu. Cepat hapus air matamu," ucap sang raja. "Wahai Baginda, bukan pukulan mereka yang membuatku menangis. Aku menangis karena kasihan terhadap Paduka," ujar Abu Nawas yang membuat raja tercengang. "Kamu mengasihani aku, mengapa kamu harus menangisi aku?" tanya Baginda Raja heran. "Wahai Paduka, hamba cuma duduk di tahta Baginda cuma sekali, tapi mereka telah memukuliku dengan begitu keras.
Apalagi Paduka. Paduka telah menduduki tahta selama 20 tahun. Pukulan seperti apa yang akan Paduka terima? Hamba menangis karena memikirkan nasib Paduka yang malang, jawab Abu Nawas. Siapa yang berani memukulku? Tanya Baginda Raja emosi. Malaikat yang meminta pertanggungjawaban Paduka selama Paduka menduduki singgasana itu, jawab Abu Nawas kembali. Jawaban Abu Nawas membuat Baginda Raja tak bisa berbuat apa-apa. Ia tak menyangka Abu Nawas telah mengingatkan dirinya. Nasihat yang sangat menusuk hati paling dalam. Tak terasa air mata pun menetes di kedua pipi Baginda Raja. Baiklah Abu Nawas, sekarang pulanglah, perintah Baginda Raja. Terima kasih Paduka yang mulia, memang itulah yang saya kehendaki, balas Abu Nawas. Beberapa orang prajurit yang menangkap Abu Nawas berkata kepada Baginda Raja, tapi Paduka yang mulia, Abu Nawas kami seret kemari karena perbuatan jahat lainnya. Baginda Raja membalas, Sudah, saya mau istirahat. Saya tidak mau lagi dengar ada kegaduhan. Biarkan Abu Nawas pulang, titah Baginda Raja. Karena sudah menjadi keputusan Baginda Raja, mau tidak mau mereka semua harus mematuhinya. Abu Nawas pun akhirnya lolos dari hukuman, meskipun ia tertangkap basah telah berbuat kesalahan. Kisah selanjutnya. Suatu ketika Baginda Raja mengumpulkan semua para menteri di istana. Mereka membahas tentang kondisi ekonomi rakyatnya. Satu persatu para menteri disuruh melaporkan kinerja kerjanya. Menteri Bagian Perdagangan melaporkan bahwa harga sembako sekarang stabil sehingga masyarakat tak perlu khawatir. Menteri Bagian Pertanian juga melaporkan bahwa panen kali ini maju pesat sehingga masyarakat banyak mendapatkan keuntungan. Sedangkan Menteri Bagian Pembangunan juga tak kalah melapor. Ia mengklaim bahwa pembangunan jalan sudah masuk ke desa-desa sehingga mudah bagi rakyatnya untuk melakukan pengiriman barang dari desa ke kota ataupun dari kota ke desa. Baginda Raja pun puas dengan kinerja para menterinya itu. Lantaran sudah tidak ada yang perlu dibahas lagi, Baginda Raja kemudian teringat dengan dua teka-teki yang selama ini mengganjal dalam pikirannya. Wahai para menteriku, adakah di antara kalian yang bisa menjawab teka-teki ini? Tanya Baginda Raja. Ampun Paduka yang mulia, kalau boleh tahu teka-teki macam apakah yang Baginda ingin sampaikan? Sahut salah satu menterinya. Baginda Raja lalu melontarkan pertanyaannya. Begini, menurut kalian di manakah sebenarnya batas jagat raya ciptaan Allah itu? Dan teka-teki yang kedua, lebih banyak manakah ikan di laut atau bintang di langit? Mendengar pertanyaan yang tak disangka-sangka itu, semua menterinya terdiam sambil berpikir untuk mencari jawaban. Ada juga yang saling pandang mendengar pertanyaan Baginda Raja. Akhirnya setelah beberapa lama, salah satu menterinya berkata kepada Baginda Raja, Ampun Paduka yang mulia, kalau pertanyaan yang sulit begini akan lebih tepat bila ditanyakan kepada Abu Nawas. Kita semua tahu kalau Abu Nawas sangat lihai dengan teka-teki semacam ini. Betul juga katamu, ujar Baginda Raja. Panggil Abu Nawas kemari secepatnya, titah Baginda Raja kemudian. Singkat cerita, datanglah Abu Nawas menghadap Baginda Raja. Ada gerangan apa Tuan memanggil hamba? Tanya Abu Nawas. Begini Abu Nawas, saya ada teka-teki yang selama ini sangat mengganggu pikiranku. Bahkan sampai saat ini saya belum juga menemukan jawabannya, kata Baginda Raja. Kalau hamba boleh tahu, teka-teki macam apakah yang membuat Baginda penasaran? Tanya Abu Nawas. Baginda Raja lantas menyampaikan teka-tekinya. Wahai Abu Nawas, menurut kamu
di manakah sebenarnya batas jagat raya ciptaan Allah itu? Abu Nawas yang memang terkenal cerdas tak perlu berpikir lama untuk menjawab pertanyaan itu. Batas jagat raya alam ini ada di pikiran kita, Paduka Yang Mulia. Maksudnya bagaimana itu Abu Nawas? Tanya Baginda Raja kurang mengerti. Begini Paduka Yang Mulia, ketidakterbatasan itu ada karena adanya keterbatasan. Dan keterbatasan itu ditanamkan oleh Tuhan di dalam otak manusia. Dari itulah manusia tidak akan pernah tahu di mana batas jagat raya ini. Karena sesuatu yang terbatas tentu tidak akan mampu mengukur sesuatu yang tidak terbatas. Jelas Abu Nawas. Baginda Raja tersenyum dengan jawaban Abu Nawas. Kamu memang cerdas Abu Nawas. Tapi ada satu lagi teka-teki yang belum terpecahkan, ucap Baginda Raja. Silahkan Baginda sampaikan, saya siap mendengarkan, balas Abu Nawas. Menurut kamu lebih banyak mana, ikan di lautan atau bintang di langit? Tanya Baginda Raja kembali. Dengan santainya Abu Nawas menjawab, tentulah lebih banyak ikan Paduka Yang Mulia. Baginda masih belum mengerti dengan jawaban Abu Nawas. Ia pun kembali bertanya, kenapa lebih banyak ikan di laut wahai Abu Nawas? Apa alasannya? Abu Nawas lalu menjelaskan, sejak zaman Nabi Adam sudah miliaran ikan yang ditangkap oleh manusia. Namun jumlah mereka masih tetap banyak. Sedangkan bintang di langit tidak ada satupun yang pernah hilang atau jatuh ke bumi. Jelas Abu Nawas meyakinkan. Seketika Baginda Raja langsung berdecak kagum dengan kecerdasan Abu Nawas. Begitu juga dengan para menteri kerajaan. Mereka tidak menyangka dengan jawaban Abu Nawas yang super menakjubkan. Sekarang hilanglah sudah rasa penasaranku, ucap Baginda Raja. Ia pun lantas memberikan beberapa hadiah kepada Abu Nawas untuk dibawa pulang. Kisah selanjutnya. Dikisahkan Abu Nawas mempunyai burung beo yang sangat pintar. Setiap hari dengan tekun dan telaten, burung itu dilatihnya mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Akhirnya dalam tempo beberapa bulan, burung beo milik Abu Nawas sangat fasih mengucapkan kalimat tersebut. Hal ini membuat orang-orang mengagumi burung beo milik Abu Nawas. Bahkan sampai ada saudagar kaya yang berminat untuk membelinya dengan harga tinggi. Namun Abu Nawas menolaknya. Seperti biasa, saat menjelang sore, Abu Nawas membuka majelis taklim di rumahnya. Dia mengajari anak-anak mendalami ilmu agama. Di saat Abu Nawas tengah mengajar, tiba-tiba burung beo miliknya diterkam seekor kucing. Burung beo tersebut sempat berteriak, keak, keak. Dan ia pun harus mati oleh gigitan kucing. Kemudian dibawanya kabur. Abu Nawas yang menyaksikan hal itu hanya bisa terdiam karena peristiwa tersebut sangat cepat dan singkat, sehingga ia tidak sempat untuk menolongnya. Semenjak kejadian itu, Abu Nawas sering kelihatan murung dan sering mengunci dirinya di dalam kamar. Tentu saja hal ini membuat murid-muridnya bersedih pula. Saat itu, suasana majelis tempat biasa Abu Nawas mengajar terlihat sunyi tanpa ada aktivitas. Namun begitu, murid-muridnya tetap rajin berangkat ke majelis. Mereka duduk setia menunggu kehadiran gurunya. Lalu salah satu murid mempunyai inisiatif untuk membelikan burung beo yang baru agar gurunya tidak lagi bersedih hati. Saya setuju, ayo kita patungan, sahut murid yang lain. Setelah uang terkumpul, tiba-tiba Abu Nawas menghampiri murid-muridnya. Kalian patungan uang untuk apa? Tanya Abu Nawas. Kami ingin membelikan burung beo yang baru untuk guru.
kami tak ingin guru terus-terusan bersedih, jawab salah satu muridnya. Mendengar itu, Abu Nawas hanya tersenyum. Kemudian dengan lemah lembut Abu Nawas berkata, "Anak-anakku sekalian, saya sangat berterima kasih karena kalian sangat memperhatikan saya, sangat peduli dengan keadaan saya. Tapi satu hal yang perlu kalian ketahui, kesedihan saya selama ini bukan karena kematian burung beo. Ketahuilah wahai anak-anakku, beberapa hari ini aku mengurung diri di kamar karena saya merenungkan satu hal. Yang aku sedihkan adalah isyarat yang diberikan oleh Allah lewat kematian burung beo. Coba kalian pikirkan, berbulan-bulan aku melatih burung beo untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah sampai ia fasih. Bahkan setiap jam selama hidupnya ia selalu mengucapkan kalimat tersebut. Tetapi menjelang kematiannya saat diterkam kucing, yang keluar dari mulutnya adalah bunyi keak-keak. Saya takut nasib saya akan sama seperti burung beo itu. Selama hidup tak pernah lepas dari kalimat la ilaha illallah. Bahkan saya sampai mendakwahkannya. Tapi ketika meninggal dunia, yang terucap dari mulut ini adalah kalimat selain itu." Mendengar penjelasan Abu Nawas, murid-muridnya hanya terdiam. Ternyata mereka telah salah paham memaknai kesedihan gurunya. Gurunya bukanlah orang yang cinta duniawi. Justru duniawinya itu ia jadikan nasihat bagi kehidupannya. Hari itu mereka mendapatkan pelajaran berharga dari gurunya. Kisah selanjutnya. Kita sering mendengar bahwa terkadang anjing dan kucing itu sudah bermusuhan sejak lama. Ternyata permusuhan mereka tersebut ada kisah awal mulanya, yakni ketika mereka berada di bahteranya Nabi Nuh alaihissalam. Dan berikut ini adalah sebuah kisah tentang awal mula permusuhan anjing dan kucing. Namun perlu diingatkan bahwa kisah berikut ini tidak memiliki riwayat yang kuat, jadi cukup dengar dan ambil hikmahnya saja. Kisah awal mula permusuhan kucing dan anjing itu berawal ketika mereka berada di dalam kapal Nabi Nuh. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Wahab bin Munabbih, bahwa ia pernah bercerita, ketika Nabi Nuh telah naik ke atas kapal, maka diperintahkannya masuk bersamanya berpasang-pasangan dari setiap jenis hewan, sampai anjing dan kucing pun tidak ketinggalan ikut naik ke kapal Nabi Nuh alaihissalam tersebut. Lalu Nabi Nuh alaihissalam melarang semua hewan untuk bersetubuh supaya tidak beranak. Jika mereka beranak di kapal tersebut, maka dikhawatirkan akan penuh sesak oleh anak-anak mereka saat itu. Meskipun ada larangan Nabi Nuh yang demikian, namun si anjing tidak tahan bila tidak bersetubuh dalam waktu yang lama. Akhirnya ia melakukan persetubuhan dengan pasangannya. Perbuatannya ini pun akhirnya diketahui oleh kucing. Maka datanglah kucing tersebut kepada Nabi Nuh untuk melaporkan perbuatan si anjing. Kemudian dipanggillah anjing itu oleh Nabi Nuh untuk diberi peringatan. Setelah itu, anjing itu dibebaskan kembali. Tapi tidak lama kemudian, anjing itu mengulangi perbuatannya lagi. Dan kucing pun datang lagi kepada Nabi Nuh untuk mengadukan perbuatan si anjing yang melakukan persetubuhan dengan pasangannya untuk yang kedua kalinya. Nabi Nuh kemudian memanggil anjing itu lagi untuk dinasehati, sekaligus diperingatkan atas pelanggarannya tersebut. Tetapi untuk kali ini si anjing membantah dan tidak mengakui perbuatannya tersebut. Melihat pembangkangan si anjing tersebut, maka kucing mengusulkan kepada Nabi Nuh dengan berkata, "Wahai Nabi Allah, aku lihat dia sungguh-sungguh telah melakukannya. Jika Tuan sudi berdoa kepada Allah, niscaya Allah akan menampakkan kepada Tuan tanda-tandanya, dan Tuan akan mengetahui dengan mata kepala sendiri.
Usulan kucing pun diterima oleh Nabi Nuh. Lalu Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika si anjing melakukan persetubuhan yang ketiga kalinya, maka alat kelaminnya lengket dan sulit dilepaskan dari lawan jenisnya. Maka datanglah kucing kepada Nabi Nuh untuk melaporkan perbuatan si anjing tersebut. Nabi Nuh alaihissalam kemudian datang ke tempat anjing itu di mana ia melakukan persetubuhannya. Dan ternyata keadaan keduanya masih lengket dalam kondisi bersetubuh. Hal ini diketahui oleh Nabi Nuh dengan mata kepalanya sendiri, sehingga si anjing dibuat malu oleh perbuatannya sendiri. Kemudian anjing tersebut merasa dipermalukan oleh kucing. Maka untuk membalaskan sakit hatinya, anjing tersebut berdoa kepada Allah. Dalam doanya ia berkata, "Wahai Tuhanku, permalukanlah dia di hadapan semua makhluk ketika dia sedang bersetubuh, sebagaimana dia mempermalukan kami." Dan ternyata doa anjing itu dikabulkan oleh Allah, sehingga setiap kali kucing betina disetubuhi oleh pejantannya, maka dia akan selalu berteriak, sehingga semua makhluk tahu bahwa kucing sedang melakukan persetubuhan. Ini sebagai balasan baginya karena membuka aib anjing tersebut. Hikmah dari kisah ini bahwa kapal Nabi Nuh tidak hanya dinaiki oleh manusia, tetapi juga dinaiki oleh binatang. Karena mereka tahu hanya dengan menaiki kapal Nabi Nuh bisa selamat. Sebab banjir ini bukan banjir biasa, melainkan azab dari Allah yang menenggelamkan semua manusia yang tidak beriman. Hikmah yang kedua, binatang yang tidak tahan untuk tidak melakukan persetubuhan dalam waktu yang lama adalah anjing. Anjing ini termasuk salah satu binatang yang senang kawin dan sulitnya melepas alat kelaminnya setelah bersetubuh dengan pasangannya. Ini adalah akibat dari doa Nabi Nuh sebagaimana kisah di atas. Hikmah yang ketiga, kita jadi tahu kalau kucing betina yang berteriak-teriak ketika bersetubuh adalah akibat dari terkabulnya doa si anjing. Hal ini sebagai gambaran bahwa orang yang suka membuka aib orang lain, besok di hari kiamat aibnya akan dibuka oleh Allah di hadapan seluruh makhluknya. Kisah selanjutnya. Karena kesibukannya sering bolak-balik pergi ke negeri seberang, membuat sang raja jarang bertemu Abu Nawas. Sebagai seorang sahabat, sang raja sebenarnya ingin selalu mengajak Abu Nawas kemanapun dia pergi. Namun Abu Nawas selalu menolaknya, karena ia mempunyai anak dan istri yang senantiasa membutuhkan kehadirannya. Sang raja pun memaklumi. Pada suatu hari, sang raja bertanya kepada asisten istana, apakah hari ini ada agenda pertemuan dengan kerajaan lain? Tidak ada, Paduka Yang Mulia, jawabnya. Berarti hari ini tidak ada kegiatan sama sekali, sahut sang raja. Ia pun kemudian teringat dengan Abu Nawas. Sudah lama rasanya sang raja tidak pernah melihat kehadirannya. Sang raja nampaknya kangen dengan kelucuan Abu Nawas. Prajurit, tolong panggilkan Abu Nawas. Suruh menghadap ke istana sekarang juga. Perintah Baginda Raja. Setelah Abu Nawas datang ke istana, ia pun disambut senyuman Baginda Raja. Wahai Abu Nawas, sudah lama aku tidak melihatmu. Bagaimana kabarmu? Tanya Baginda Raja. Alhamdulillah, saya baik-baik saja Baginda. Kalau boleh tahu, ada gerangan apa? Kok tiba-tiba Paduka Raja memanggil hamba? Tanya balik Abu Nawas. Tidak ada apa-apa, saya hanya ingin ngobrol denganmu, balas sang raja. Kemudian terjadilah dialog antara keduanya. Setelah sekian lama berbincang-bincang, tiba-tiba terlintas di benak Baginda, bukankah ibunya Abu Nawas sudah meninggal? Lalu timbullah ide untuk kembali mengerjai Abu Nawas. Sebenarnya sang raja hanya ingin menguji kecerdikan Abu Nawas. Hei Abu Nawas, besok bawalah ibumu ke istana.
nanti aku beri engkau hadiah 100 dinar, perintah Baginda Raja. Mendengar itu Abu Nawas pun kaget. Bukankah Baginda sudah tahu kalau ibu saya sudah tiada? Bahkan Baginda sendiri ikut melayatnya, batin Abu Nawas. Namun Abu Nawas akhirnya mengerti kalau itu hanyalah ulah iseng Baginda yang butuh hiburan. Wajar, selama ini Baginda selalu disibukkan oleh pekerjaan. Apa salahnya kalau dicoba? Lagian, kalau berhasil menghibur Baginda, ia akan mendapatkan hadiah uang. Baiklah Baginda, besok pagi saya akan mengajak ibuku ke istana, kata Abu Nawas mengiyakan. Sepulangnya dari istana, Abu Nawas mencari wanita yang usianya sudah sangat tua. Rencananya akan dijadikan sebagai ibu angkatnya. Setelah berkeliling kampung ke sana kemari, akhirnya Abu Nawas menjumpai seorang wanita tua. Nah, ini dia, gumam Abu Nawas. Lalu Abu Nawas mendekati wanita itu dan berkata, "Ibu, maukah ibu menjadi ibu angkatku?" Wanita tua itu membalas, "Kenapa engkau berkata demikian?" Maka diceritakanlah perihal dirinya yang mendapatkan perintah dari Baginda agar membawa ibunya ke istana, padahal ibunya sudah meninggal. Abu Nawas juga berjanji akan membagi dua apabila mendapatkan hadiah dari Baginda Raja. "Baiklah, aku penuhi permintaanmu," ujar wanita tua tersebut. "Tapi begini Bu, nanti kalau di depan Baginda, apapun yang Baginda tanyakan, ibu diam saja, jangan menjawabnya. Ibu berpura-pura sibuk menghitung tasbih." Abu Nawas mewanti-wanti wanita tua itu. Keduanya pun sepakat. Esok paginya Abu Nawas menggendong wanita tua itu datang ke istana. Sesampainya di istana, sang raja kaget. "Wahai Abu Nawas, itukah ibumu?" tanya sang raja. "Benar tuanku yang mulia, ini adalah ibuku. Beliau sudah tua dan kakinya lemah, sehingga hamba harus menggendongnya ke istana," tutur Abu Nawas. Kemudian Baginda Raja bertanya kepada si wanita tua itu, "Apakah benar engkau ibunya Abu Nawas?" Wanita tua itu diam saja sesuai permintaan Abu Nawas. Ia berpura-pura sibuk menghitung tasbih sambil mulutnya komat kamit. Melihat hal ini, tentu saja Baginda merasa tersinggung. "Hai ibu, ibu sangat tidak sopan kepada saya. Kalau ibu tak mau menjawab ataupun berkata bohong, maka saya akan menghukum ibu." Seketika wanita itu menjadi ketakutan. Ia pun segera membuang tasbihnya dan berkata, "Ampun Baginda yang mulia, ini semua atas permintaan Abu Nawas. Saya disuruh bersandiwara menjadi ibunya dia untuk mendapatkan hadiah dari Paduka, dan katanya hadiahnya akan dibagi dua denganku." Begitu mendengar pengakuan wanita tua tersebut, Baginda langsung tertawa terbahak-bahak. "Hei Abu Nawas, karena kamu gagal membawa ibumu kemari, maka sebagai hukumannya kamu mendapatkan 100 kali cambukan." Rupanya Abu Nawas sudah mempersiapkan jawaban. "Ampun Baginda yang mulia, tapi saya sudah berjanji kepada wanita tua itu. Apapun hadiah yang akan saya dapatkan dari Baginda akan hamba bagi menjadi dua. Oleh karena itu, silahkan Paduka mencambuk saya 50 kali, dan 50-nya lagi diberikan kepada wanita tua itu." Dalam hati Baginda berkata, "Jangankan dicambuk 50 kali, dicambuk sekali saja mungkin wanita tua itu bisa mati." Karena merasa kasihan telah diperalat oleh Abu Nawas, Baginda Raja pun memberikan 50 dinar kepada wanita tua itu. Sang raja juga berpesan agar tidak cepat percaya kepada Abu Nawas bila lain kali bertemu dengannya. Dengan sukacita wanita tua itu menerima hadiahnya. Dalam keadaan tersebut, Abu Nawas pun menyela rajanya, "Ampun Paduka yang mulia,
Jika ibuku telah mendapatkan hadiah dari Paduka, tidak adil kiranya kalau anaknya ini dilupakan begitu saja, protes Abu Nawas. Baginda pun kembali tertawa terbahak-bahak dengan ulah Abu Nawas. Baiklah, ini bagian untukmu 50 dinar karena telah berhasil menghiburku, ucap sang raja sambil terus tertawa. Kisah selanjutnya. Di pagi yang cerah, Abu Nawas memulai aktivitasnya dengan jalan-jalan keliling kampung. Di tengah perjalanan, Abu Nawas mendapati rumah salah satu warga yang mempunyai seekor keledai. Keledai tersebut sedang disiksa oleh majikannya. Meskipun si keledai berteriak kesakitan, namun sang majikan masih saja memukulinya. Sungguh keledai yang malang, ia memiliki majikan yang jahat, pikir Abu Nawas. Hei kawan, hentikan perbuatanmu, seru Abu Nawas. Ini urusanku dengan keledaiku, kamu jangan ikut campur. Kalau kau ingin menolongnya, beli saja keledai ini. Aku akan menjualnya dengan harga murah, jawab orang tersebut. Baiklah, aku akan beli keledaimu, balas Abu Nawas. Setelah transaksi selesai, Abu Nawas lalu membawanya pulang ke rumah. Ternyata keledai yang dibeli Abu Nawas bukanlah keledai seperti pada umumnya. Keledai tersebut sering menggigit Abu Nawas. Terkadang ia juga sering menendangnya. Dan ketika malam tiba, si keledai sering meringkik keras tanpa sebab yang membuat tidur Abu Nawas terganggu. Akan tetapi, Abu Nawas masih tetap bersabar menghadapinya. Suatu ketika, Abu Nawas menaiki keledainya untuk suatu perjalanan. Namun di tengah jalan, si keledai berhenti dan tidak mau bergerak. Tentu saja Abu Nawas menjadi jengkel. Ia pun memukul keledainya berkali-kali. Orang-orang yang kebetulan melintas melihat perbuatan Abu Nawas tersebut. Sungguh keledai yang malang, dia mendapat penindasan dari Abu Nawas, ucap salah satu dari mereka. Yang lain menimpali. Setiap malam saya juga mendengar suara ringkikan keras keledainya. Dia dengan tega memukul keledai itu pada waktu si keledai beristirahat. Kabar tentang perilaku Abu Nawas terhadap keledainya dengan cepat tersebar di masyarakat. Hingga pada suatu ketika, saat Abu Nawas bersama keledainya di pasar, dia mendengar orang-orang berkata kepadanya, "Itu dia keledai yang malang dan bernasib sial." Dalam hati Abu Nawas berkata, "Aku mesti memperlihatkan kepada mereka siapa yang bernasib sial, aku atau keledaiku." Abu Nawas lalu turun dari punggung keledai dan mulai berteriak kepada orang-orang, "Ayo, siapa yang mau membeli keledai ini? Silahkan datang kemari." Orang-orang pun mulai berkerumun. Kemudian salah seorang berkata, akhirnya Abu Nawas mengakui bahwa ternyata keledai itu jinak dan baik. Seandainya aku memiliki uang, aku akan membelinya. Lelaki lain berkata, "Berapa kau akan menjualnya?" Abu Nawas menjawab, "Dengan harga murah. Ayo, siapa yang akan membelinya?" Salah seorang maju ke depan dan dia menyulurkan tangannya ke arah mulut keledai agar bisa mengetahui umurnya. Tiba-tiba, lelaki itu berteriak kesakitan sebab keledai itu menggigitnya. Dalam kondisi tangannya yang masih berdarah, dia memegang Abu Nawas dan berkata, "Hei Abu Nawas, aku tidak akan melepaskanmu sampai kita menghadap Tuan Hakim." Ketika sudah sampai di hadapan hakim, lelaki itu berkata, "Tuan Hakim, keledai Abu Nawas telah menggigitku sampai berdarah dan saya minta ganti rugi." Hakim lalu bertanya kepada Abu Nawas, "Benarkah demikian Abu Nawas?" "Benar Tuan Hakim," jawab Abu Nawas. "Kenapa kau membiarkan keledaimu melakukannya?" tanya Tuan Hakim kembali. "Begini Tuan, tadinya mereka mencemoohku. Katanya aku suka menyiksa keledai yang jinak dan baik, dan orang ini berniat membelinya. Namun ketika ia meletakkan tangannya di mulut keledai,
ia langsung digigit sampai berdarah, kata Abu Nawas menjelaskan. Kau bertanggung jawab atas keledaimu, Abu Nawas, sebab kau mengetahui watak keledaimu. Sebagai denda, kau harus membayar 20 dirham, ucap Tuan Hakim memutuskan. Abu Nawas pun membayar denda yang ditentukan. Lalu dia kembali ke pasar bersama keledainya. Di pasar, Abu Nawas mulai berteriak kembali. Ayo, siapa yang akan membeli keledai saya? Orang-orang pun mulai berkerumunan kembali. Seorang lelaki mendekatinya dan berkata, "Berapa kau akan menjualnya?" Abu Nawas menjawab, "Barusan aku membayar denda sebesar 20 dirham. Jika kau sanggup membayarnya 20 dirham, aku akan berikan keledaiku." Lelaki itu mulai memeriksa keledainya Abu Nawas. Namun ketika ia hendak memegangnya, keledai itu menendang kuat dengan kedua kaki belakangnya. Lelaki tersebut langsung tersungkur ke tanah. Saking sakitnya, lelaki itu berteriak dan meminta bantuan orang-orang. "Keledaimu tidak akan laku, Abu Nawas, sebab dia menggigit dan menendang," kata orang-orang di pasar. Sekarang kalian sudah tahu siapa sebenarnya yang bernasib sial, aku atau keledaiku. Sebenarnya aku tidak akan menjualnya. Aku hanya ingin orang-orang merasakan apa yang telah menimpaku selama ini. Aku juga sering digigit keledaiku dan aku juga sering ditendang. Tapi kalian selalu menilaiku saat aku memukul si keledai tanpa mau bertanya kenapa aku melakukan hal itu, ucap Abu Nawas di hadapan orang-orang pasar. Kisah selanjutnya. Bila saja Abu Nawas ingin hidup kaya, tentu dengan mudahnya ia bisa mewujudkan. Bagaimana tidak? Berbagai posisi jabatan menteri telah Baginda Raja tawarkan, tapi Abu Nawas selalu menolaknya. Padahal kalau ia mau, ia akan mendapatkan gaji besar tiap bulannya. Belum lagi hadiah pundi-pundi uang emas yang sering ia dapatkan dari Baginda Raja. Namun hadiah tersebut tidak ia gunakan sendiri, melainkan ia sedekahkan kepada para tetangganya yang miskin. Abu Nawas bukanlah tipe orang yang suka menumpuk-numpuk harta. Ia adalah sosok yang dermawan dan memilih hidup sederhana. Lantaran sudah biasa hidup pas-pasan, Abu Nawas tidak pernah mengeluh. Hanya saja, hal yang demikian tentu saja berbeda dengan sang istri. Istrinya kadang-kadang mengeluh dengan kondisi ekonominya yang serba pas-pasan. Suatu hari istrinya berkata kepada Abu Nawas, "Wahai suamiku, sampai kapan hidup kita terus-terusan seperti ini? Mengapa tidak kau terima saja tawaran Baginda Raja untuk menjadi menteri? Tentu keadaan ekonomi kita akan jauh lebih baik." Dengan lemah lembut Abu Nawas menjawab, "Wahai istriku, tapi aku hanya mengabdi kepada Allah saja. Itulah kenapa aku tidak mau menjadi menteri." Tanpa diduga, respon sang istri membuat Abu Nawas kaget. "Ya sudah, kalau begitu mintalah upah kepada Allah," jawab istrinya dengan ketus. Dasar Abu Nawas bukannya menenangkan hati istrinya, ia malah sengaja mengerjai sang istri. Ia pun segera keluar dan bersujud di halaman rumahnya. "Ya Allah, berilah hamba upah 100 keping perak," teriak Abu Nawas berulang-ulang. Tentu saja tingkah Abu Nawas ini mengundang perhatian tetangga sekitarnya. Ada yang merasa kasihan, ada juga yang menganggapnya gila. Tapi ada salah satu tetangganya yang ingin mengerjai Abu Nawas. Ia pun melemparkan uang 100 keping perak tepat mengenai kepala Abu Nawas. Abu Nawas yang dalam keadaan sujud langsung merasa kesakitan. "Aduh, siapa sih yang menimpuk?" ucap Abu Nawas sambil memegang kepalanya yang sakit. Tapi begitu melihat timpukan tersebut adalah kepingan uang, rasa sakitnya mendadak hilang.
Abu Nawas pun langsung membawa lari uang itu ke dalam rumah. Dengan teriak penuh gembira, Abu Nawas berkata kepada istrinya, "Hai istriku, aku ternyata memang wali Allah. Ini upahku dari Allah." Sang istri tak kalah senangnya begitu suaminya menyerahkan uang tersebut. Sementara tetangganya yang mengerjai Abu Nawas itu tidak terima. Niatnya mau mempermainkan Abu Nawas, malah ia sendiri yang rugi. Akhirnya ia pun langsung mendatangi rumah Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kembalikan uangku," ucapnya sewot. "Uang? Uang yang mana?" tanya Abu Nawas pura-pura tidak tahu. "Uang yang aku lempar waktu kamu teriak-teriak di depan rumah," jawab tetangganya. "Oh, tidak bisa. Itu uang pemberian dari Allah. Aku kan tadi berteriak minta uang kepada Allah. Dan uang yang jatuh itu pasti jawaban dari Allah," sahut Abu Nawas berkelit. Mendengar jawaban Abu Nawas, tetangganya itu menjadi marah. Ia tidak terima uangnya diambil oleh Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, aku akan melaporkanmu ke Tuan Hakim dan aku akan menuntutmu. Ayo kita pergi ke pengadilan," ajak tetangganya itu penuh emosi. "Baik, ayo kita ke pengadilan," tantang Abu Nawas. "Tapi aku tidak pantas ke pengadilan kalau keadaanku seperti ini. Aku tidak punya kuda dan pakaian bagus. Pasti hakim akan berprasangka buruk pada orang yang miskin," tukas Abu Nawas. "Maksudmu apa Abu Nawas?" tanya sang tetangga tak mengerti. "Pinjamkan aku jubah dan kudamu," jawab Abu Nawas. Demi uangnya kembali, sang tetangga itu pun rela meminjamkan jubah dan kudanya. "Kamu akan merasakan akibatnya Abu Nawas. Kamu pasti akan dihukum karena telah merebut uangku," kata si tetangga dalam hati. Tak lama kemudian mereka berdua pun sampai di pengadilan. Lalu keduanya menghadap Tuan Hakim. Di hadapan Tuan Hakim, tetangganya Abu Nawas segera mengadukan kasusnya. Ia bercerita secara detail mengenai kejadiannya. "Oh, seperti itu. Saya mengerti. Tapi saya belum bisa memutuskan kasus ini bila mengambil keterangan hanya dari satu pihak," ujar Tuan Hakim. "Saya juga ingin tahu keterangan dari pihak Abu Nawas. Dengan begitu, saya bisa memutuskan dengan seadil-adilnya. Sekarang, apa pembelaanmu?" tanya Tuan Hakim kepada Abu Nawas. "Tetangga saya ini gila Tuan Hakim," jawab Abu Nawas. Mendengar perkataan Abu Nawas itu, tetangganya langsung emosi. "Hei Abu Nawas, kamu jangan kurang ajar," bentak tetangganya. Keduanya pun segera dilerai oleh Tuan Hakim. "Tolong, hormati ruang sidang. Ini bukan pasar," hardik Tuan Hakim. "Bila kalian mau meneruskan sidang ini, ikuti aturan tata tertibnya." Si tetangga Abu Nawas pun langsung terdiam. "Baiklah, sidang kita teruskan. Tadi kamu mengatakan kalau tetanggamu itu gila. Apa buktinya?" tanya Tuan Hakim kepada Abu Nawas. "Begini Tuan Hakim, ia pikir segala yang ada di dunia ini adalah miliknya. Coba saja tanyakan padanya tentang jubah yang saya pakai dan kuda yang saya kendarai. Pasti semua diakui sebagai miliknya, apalagi uang saya," kata Abu Nawas menjelaskan. Dengan kaget sang tetangga pun berteriak, "Tetapi itu semua memang milik saya Tuan Hakim." "Tuh kan, betul kan apa kata saya? Semuanya pasti diakui olehnya," ujar Abu Nawas kepada Tuan Hakim. Karena dirasa bukti-bukti sudah cukup, maka Tuan Hakim memutuskan bahwa Abu Nawaslah yang berhak atas uang tersebut. Setelah selesai menjalani persidangan, keduanya pun disuruh pulang oleh Tuan Hakim.
Di tengah perjalanan, si tetangga meminta maaf kepada Abu Nawas. "Saya mengaku salah, Abu Nawas. Awalnya saya memang berniat mengerjai kamu, tapi ternyata kamu lebih cerdik dari yang kuduga. Uang yang 100 keping perak aku ikhlaskan untukmu." Keduanya pun akhirnya berjabat tangan dan saling bermaafan. Kemudian mereka berdua masuk ke rumahnya masing-masing. Tapi tidak berapa lama tetangga Abu Nawas itu kembali ke rumah Abu Nawas. "Hei Abu Nawas, kembalikan baju yang tadi kamu pinjam," teriaknya dari luar rumah Abu Nawas. Iya, nanti aku kembalikan. Besok mau aku pinjam sebentar untuk kondangan," jawab Abu Nawas dari dalam rumahnya. Dasar Abu Nawas. Sekian dulu perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kisah selanjutnya. Terima kasih yang sudah subscribe dan setia menonton channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.